Halo bos. Halo, halo, halo. Gak kedengeran nih gue kayaknya nih. Oh, Halo, halo. waduh. Apa kabar lo? Baik. Lo sekarang lagi muter ya? Lagi usia entah berapa? Nomaden, nomaden. Atau gimana? Gue lagi ini sih, lagi ke Jawa Tengah aja sih. Asik. Jawa Tengah dia. Kayak ini ya, lagi center of everything tuh sekarang. Ada capres di situ, ada macam-macam ya. Iya. Ini kayaknya masih belum rame nih kita ngobrol-ngobrol ini aja. Tapi udah gua rekam nih Fred, gitu ya. Oh, Jadi siap. apa namanya, udah eh inilah apa? Kalau nanti mau taruh di YouTube bisa, gitu kan? Nah, eh oke, karena udah direkam, jadi selamat sore semuanya. Kita apa namanya, gue sama Fred eh mau ngobrol-ngobrol nih menjelang acara kita yang ada di 10 Desember gitu ya. Kita mau ngobrol mengenai macam-macam lah ya. Mungkin buat kalian yang belum kenal Om Fred gitu ya, kita akan ngobrol gitu ya. Sebentar ya, Om, gue minta link dong, Om. Linknya ini dong. link. Oh, Link. Ah, link sebentar. biar Link, gue bagi-bagi kayak kayaknya. link. Udah? Dapat tuh? Oke, siap. Thank you, thank you. Thank you. Oke, nah udah mulai rame. Ya, jadi apa namanya, ngobrol sebentar-sebentar aja. Ini mau ngobrol mengenai workshop yang akan gue bikin sama Om Fred gitu ya, dan juga kenapa workshop ini jadi penting gitu ya. Karena di saat kita orang pada ketakutan gitu ya, apa namanya, kebanyakan orang jadi akhirnya di saat peluang cuannya ada, akhirnya jadi ketinggalan gitu ya. Walaupun ketinggalan itu relatif ya, karena kita nanti kalau Fred tuh apa namanya, pendekatannya menurut gue sangat-sangat ini ya, sangat-sangat apa ya, methods ya, by methods gitu ya. Gue kalau ngelihatnya tuh dengan apa namanya, dengan metodenya dia tuh suka miss gitu ya. Nah, Fred, menurut lo, apa nih, kita udah berapa lama ya nggak ketemu ya bos? Lupa gue. Kalau nggak ketemu kapan ya? Terakhir tahun lalu ketemu nggak ya? Kita tahun lalu kan online. Tahun lalu nggak ada ya, Om ya? Online. Terus habis itu kita terakhir ketemu di Cawang bukan? Enggak ya? Iya, Cawang, benar. Cawang. Terus udah ya waktu itu. Terus tapi kita ngadain sekali ya setelah itu ya acara ya. Oh ya, Online ya. pas pandemi apa setelah itu ya, gue lupa ya. Simple Fast itu. Pas pandemi. Iya, pas pandemi. Lot things going on ya. Maksud gue banyak inian, malah salah satu guru kita ya, Pak Is ya. Guru dulu lah sama ya. Gue sih nggak ini ya, cuman ngobrol-ngobrol sering gitu ya. Guru lo pas UW gitu ya. Nah, dulu lo belajar bener-bener sama Pak Is ya, Bos? Waktu itu. Iya, bener, head to head gue. Itu ya. Itu dulu gimana lo waktu itu cerita, dia ngajarin benar-benar manual ya bos waktu itu? Atau dia Jadi pakai? jadi gue tuh belajar itu waktu itu belum ada materi, bro. Belum ada Nah, materi. belum ada Gue kayak yang canggih-canggih ya. iya. Sekarang Canggih-canggih. dulu gue belajar itu cuma pakai ini modalnya laptop Ami Broker, udah gitu dijelasin di sebelah gue dia ngejelasin itu 3 hari ya. 3 hari terpotong beberapa jam doang sih. Total berapa ya? Total 11-12 jam lah gue belajar lah. Ya, itu karena nggak ada materi kan artinya kita mau belajar lagi nggak bisa, Om.
Iya, iya, iya. Nah, jadi ngira-ngira belajarnya kan. Nah, begitu sudah selesai 3 hari, akhirnya begitu gua review lagi, gua ulang lagi, gua lupa lagi semuanya jadinya kan. Gak ada materi bro. Dia Ya bilang kan? jangan materi gitu, jangan lihat materi gitu atau gimana men? Pas Bukan, memang waktu itu memang Pak Is almarhum sih memang belum bikin materi sih waktu itu ngajar sama gue sih. terus, Nah, ya udah belajar yang ya nge-share-nya langsung ngasih contoh, ini kayak gini, cara begini. Pertama kita ngecek trennya dulu gimana gitu kan, udah gitu nanti support resistnya kita lihat, habis itu pattern-patternnya gimana, targetnya gimana, stop loss gimana gitu kan. Ya udah gitu sebenarnya simple sih. Kalau sekarang yang gua dapetin sih, menurut gua sih simple juga dulu ya, tapi kenapa gua nggak ngerti ya gitu. Ya gitu tapi, sih. Jadi gimana? Enggak, tapi apa namanya? Menurut lo ajaran yang sekarang yang Pak Is sudah iniin emang berguna ya? Maksudnya dasar kan lu sekarang udah pakainya macam-macam ya. Fred terakhir lu pakai kayaknya apa namanya? Apa metodenya lupa gue. Gue sih gini, kalau gue kan yang pasti gue pakai adalah metodenya ini Dojon ya, teori Do. Iya. Nah, Do itu kan mengikuti satu tren support resist, pattern itu kan. Nah, terus gue kan juga setelah itu kan yang lain kan gue pakai ini sih, gue pakai apa namanya, pakai gun metode untuk melihat time turningnya. Itu sih bro, kalau manual. Tapi kalau gua otomatis, gua pakai ini sih, biasa pakai bot ya. Bot itu pakai indikator bro. Udah lo gabungin semua yang tadi lo pakai itu lo taruh di situ gitu ya? Iya. Jadi kan kalau misalnya pas gua lagi di jalan, gua lihat market bagus nih, terus lihat bot, nah bagus nih beli, hajar. Nah gitu aja bro, daripada kelamaan kan. Yo, itu sih memang memudahkan banget ya kalau menurut gua gitu kan. Benar. Apa namanya, dan juga kalau kita lagi di jalan, apalagi kita ya lu gitu kan, yang mobile gitu kan, yang tiba-tiba ada di mana gitu kan, itu kan ini banget ya, apa namanya, berguna banget. Nah, kalau apa namanya, lu udah trading sekarang kan pakainya yang kayak gitu, udah lebih simpel lah ya. Sekarang ada Telegram dan segala macam gitu kan. Nah, menurut lu market nih sekarang mau gimana bos? Kayaknya bos, apakah terutama yang kita bahas yang ini dulu lah, kayak secara luar ya, market secara luar, sebelum kita ngobrol ke IHSG gitu ya, atau Indonesia gitu ya. Menurut lo yang luar, karena gue tahu kan lo kan juga salah satu forex trader handal gitu ya. Gitu ya. Nah, menurut lo gimana men? Market sekarang tuh kan dengan ketidakpastian, dengan si Fed, dengan hawkishnya, dengan Cina yang nggak jelas gitu kan, dan yang lain-lain lah ya gitu ya. Pandemi belum kelar udah perang-perangan, udah bunuh-bunuhan gitu kan. Nah, menurut lo gimana Om? Kalau gue sih ngelihatnya sih, kalau gue sih lebih ke sisi chartnya, teknikalnya sih bro. Kalau gue sih kalau misalnya mengenai fundamental atau news itu kan sebenarnya kan sudah tercerminkan dalam chart sebenarnya ya. Jadi gitu sih kalau gue sih. Price, kalau misalnya everything right gitu kan. Teori Do kan. Nah, kalau misalnya mengenai Do sendiri, ini kan sekarang dia kan sudah naik tuh dari apa itu, dari tanggal berapa sih, dari 13 Oktober ya. Iya. Nah, sampai tanggal 1, tanggal 2 nih turun nih kan. Nah, ini dia kalau misalnya ini secara ini sih dia akan koreksi sih ya. Karena trennya masih secara minor, trennya udah naik bro. Secara minor. Ya, ini kan harus validasi lagi kan, nih turunnya seberapa nih. Kalau turunnya tidak lebih low dari berapa ini ya? Tidak lebih low dari 28.687, artinya dia cuma tes koreksi doang, udah gitu untuk naik lagi kembali gitu loh. Jadi ya kita juga harus lihat dulu respon pasar juga ini. Soalnya kita kalau misalnya ngeliatin news fundamental ya, kalau apalagi news
Kadang-kadang perang tiba-tiba damai. Kita kan nggak ngerti bro. Itu kan bisa jadi taktik politik kan. Tiba-tiba ya. Model-model ini aja. Kemarin kita udah dites sama Donald Trump kan. Oke, ternyata embargo gitu kan sama Cina gitu kan. Nah, begitu kan. Jadi kalau misalnya faktor news fundamental atau politik sih, gue sih gue ngikutin, tapi gue nggak terlalu ini sih, nggak terlalu dalemin. Karena apa? Karena bagi gue itu bisa aja seketika beberapa menit kemudian bisa berubah gitu loh bro. Itu kan pengaruh kebijakan dari pemerintahnya kan, politik dan sebagainya. Gitu. Gue fokus dalam chat sih. Iya. Dan menurut lo US dollar akan tetap turun lagi bos? Lo boleh share chat ya bos? Monggo lo bos kalau lo mau share screen. Boleh. Ntar gue cek dulu ya US dollar sebentar. US dollar kalau DXY sih kayaknya ya begitulah ya. Tapi ini sih secara tren ya. Secara tren masih uptrend bro. Kalau secara majornya bro ya. Secara longnya masih uptrend. Tapi secara minornya dia kan ini. Dia ini secara minornya kemarin sempat bikin lower low ya. Tanggal 26 Oktober. Dia sempat terus naik ya. Hari ini ya. Yeah. Pokoknya selama dia nggak bisa di atas 114.400 ya itu dia artinya masih sideways bro. Masih sideways ya. Sideways-nya antara 109 sampai 114 lah. Iya. Karena kalau lihat di mana namanya nih gue ngomong ya. Kalau DXY-nya sorry. Ya masih sideways sebentar. Iya kan sideways kan. Ini masih sideways-nya ini ya masih ragu-ragu sih antara dia lanjut naik atau reversal turun kan. Benar. Ini gue share ya. Ini simple chart gue gitu kan. Kalau on Fred lebih canggih. Enggak juga lah sama aja. Soalnya kan begini ya. Ini kan yang maksud lo itu kan. Iya sideways kan masih sideways dia. Tapi ini modelnya kan bikin base dulu om. Ini bikin base kan, bikin base. Nanti kalau misalnya dia naik, berarti base-nya ini untuk rally lagi nih. Kalau misalnya dia turun, bikin dia drop gitu loh, downtrend turun. Lagi downtrending sini. Ya kalau itu break downtrend tuh. Iya. Semoga lah downtrend aja lah. Gue tahu lo come from the industry yang kayaknya ngeri yang kayak gini-gini ya. Iya. Aduh, padahal kan udah dioperasi pasar ya, tapi tetap aja market kayak begini dan tendensinya kan kalau kita lihat seasonality-nya dolar gitu kan tiap bulan Desember ya memang beginilah ya. Memang begitu. Ya, tapi dari chart nih pasti karanya naik sih om. Iya kan, walaupun kita berharap tapi kelihatan udah kayak begini kan udah ya udah. Naik sudah 16.000 lah ya. 16.000 kan, walaupun gimana kan, walaupun nggak pengen ya, gue juga nggak pengen ya. Cuman kan kalau lo lihat kayak begini kan, pusing. Karena gini, maksudnya dolar naik, harga naik semua kan. Ada beberapa produk nggak bisa naik om. Iya nggak bisa naik karena udah di cap batas atas batas bawah atau gimana bos? Karena kan kadang-kadang kan gini kan kita tahu nih produk kita ini termasuk produk yang primer atau sekunder nih gitu kan. Iya. Primer sih mau naik aja. Tapi kalau sekunder kan mau naik ya agak susah. Kenapa? Karena dengan sekarang kondisi naik aja turun gitu kan omsetnya kan. Kita lihat ya kalau atasnya nggak naik ya gimana, masa kita mau naikin, kalah dong market share-nya bos. Iya makanya itu kalau semua naik ya daya belinya udah turun begini mau naikin gimana lagi. Iya itulah kalau gitu. Ada ya bisa dinaikin. Kalau duitnya ada bisa naikin nih. Juragan ini juga nih, apa kabar bos Fes? Halo, kabar Om. Nah, seru nih. Tapi ya kalau gua ngelihat ya, maksud gua
Ini kan dari harga ya, walaupun IHSG dan segala macam. Gue kemarin ngotak-atik beginian nih, which is yang nanti gue akan akan diskusi sama di tempatnya Om Fred ya. Kalau lo lihat kita akan ada acara itu tanggal 10 ya, 10 ya kalau nggak salah. Nah, jadi sebenarnya kita secara tanggal. Nggak apa-apa. Kita akan ada offline gitu ya, yang kita akan bahas beberapa window dressing. Ada nggak ada? Iya nggak ada gitu ya, atau gimana? Terus juga abis itu kalau gue kemarin makanya gue lagi nyiapin gitu ya. Gue mau ngeliatin nih sebenarnya kan kemarin udah dilihat mengenai manufacturing. Ya kan, kalau kita udah lihat nih kemarin, kalau nggak salah diumumin tanggal 4 ya. Kemarin tanggal berapa sih? Oh belum ya? Tanggal 7. Tanggal 7 ya kalau nggak salah. Nah, gue lagi lihat ini kalau misalnya stay 5 aja sih masih oke gitu ya. Sedangkan kalau dibandingkan dengan Europe gitu kan, yang kayak begini-begini, ini kita bisa bandingin nih guys ya. Itu hancur blaur gitu ya. Nih gua taruh full year GDP gitu ya. Nah itu hancur blaur. Ini adalah full year GDP. Sebentar, GDP doang. Oke. Terus sorry ya teman-teman ya. Nah kalau gua compare nih ya, big country. Ini adalah misalnya European Union gitu ya. Mana itu kan. Terus habis itu ini GDP. Ini ya. Nah, ya kalau lo lihat kitanya naik ya teman-teman ya, nih ya. Kitanya naik. Ini kan punya kita nih yang tadi ya. Dianya begini gitu ya. Jadi ya itu adalah salah satu hint bahwa Indonesia mudah-mudahan lancar gitu ya, walaupun diterpa krisis gitu kan. Nah, yang gue minta nanti ini buat teaser aja. Oh, menurut lo tanggal-tanggal berapa yang akan digan menurut lo yang kita harus hati-hati bos menjelang window dressing bulan November, Desember dan Januari itu kapan bos? Sebentar, gue cek dulu. Ini nih primbon kayaknya nih ya. Gue share screen om ya. Iya. Monggo. Gue stop share, lo share. Kalau Om Fred mah catatan lengkap Om bisa. Nah, catatan dia lengkap. Dari dulu kala dia begitu. Kadang-kadang gue suka nanya tuh bos tanggal-tanggal yang ini, nah itu gimana tuh gitu kan? Om Fred database-nya gila gue bilang. Nah, itu master dia. Data gitu, bukan cuma nama master garis dia. Itu. Ini gue ngecek nggak bisa, Om. Bentar. Hah? Gue mau share screen. Lo udah share screen ini bos? Udah ya? Gue mau klik. Bentar. Nah, ya? udah. Oh, klik aja langsung gambarnya, ntar keluar kan? Jadi full screen jadinya. Oke. Lu klik gambarnya. Bisa? Udah kelihatan ya? Nggak bisa. Sebentar. Nah, kliknya bukan di itu tapi di telenya Om. Di telenya bos, di telenya. Detail kan? Bukan di video chat ini. Tele. Tapi buka yang di telenya. Jadi kita share screen, kita ngelihat screennya lo doang. Jadi lo gitu ya? screennya lo di AIDA-nya lo klik. Nah, kan jadi gambarnya gede lo kan. Ini gede kan? Operationnya di telenya belum. Lo buka yang di picture-nya, lo klik gitu. Klik. Enggak, itu kan picture-mu kan. Karena
Lo harusnya tadi coba lo unscreen dulu. Nah, lo unscreen dulu bos. Lo share screen aja kan? Ya kan? Nah, habis itu kan share-nya screen 1. Jangan lo pilih telenya, lo share-nya screen 1. Setelah lo share-nya screen 1, lo masuk ke telenya lo sendiri, habis itu lo klik gambarnya. Nah. Udah, belum? Belum. Nah, lo matiin kamera lo lah. Biar jadi lebih gede screen-nya. Oke. Itu yang ada gambar kamera lo matiin di nomor 2 dari kiri. Nah, tinggal lo klik ituannya, jadi kelihatan. Gak bisa ya? Gak bisa. Lanjut aja. Ntar biar. Iya. Jadi menurut lo gimana ini? Ini Om, sebenarnya itu nanti ini tanggal ini Om. Bulan 11 sih banyak banget nih. Bulan 11 ini ya? Ya, 22 mulai tanggal yang mepet ya. 22, 24, 25. 22, 24, 25 November. Iya, sama satu lagi 15 November juga ada juga. 15 November minggu depan. 15 November. Iya. Tapi kita baru kelihatan support resisten atau apa kejadiannya nanti ya. So need to be very careful. Gitu. Sebulan doang Om, Desember nggak usah ini ya. Ada kan Desembernya kan? Nggak usah disebut tapi kalau nggak ada yang datang nanti. Belum pilih. Ya kadang-kadang guys kalau gua selalu nanya sama Om Fred mengenai hal-hal tersebut gitu ya. Walaupun kita tahu kan mau ke sono gitu kan, masih dalam tren apa gitu kan. Tapi ada ujlakan ataupun ada iniannya tuh biasanya kita lebih aware gitu ya. Gitu. Ya prinsipnya kalau time kan cuma ini Om, harus dicocokin sama ini ya, bukan dicocokin ya, dicek sama spot resist juga sih. Kadang-kadang kan kalau pas ada support resist, ada time turning, wah itu ada enak banget tuh. Tinggal kalau aku sih udah spekulasi sih itu. Iya sih. Nah nanti ini Om, yang workshop ini saya kasih free trial 6 bulan Om. Widih. Anggapannya sebenarnya gini, anggapannya itu workshopnya tuh gratis Om. Mantap lah kalau kayak gitu ya. Maksud gue di workshop lo udah bisa inian dan waktunya tuh pas banget gitu kan. Lo bisa unshare Om. Waktunya pas banget ya. Jadi dikasih pinjam buat cuan di window dressing. Iya kan. Cuma tempatnya lo harus tahu ada di mana ya. Maksudnya chartnya ada di mana dan which is itu yang akan dijelasin sama gue, sama Fred. Itu akan jelasin gitu kan. Nah, kita kan nanti tanggal 10 itu gitu kan, kita berharap bahwa teman-teman jadi bisa belajar dan di saat menghadapi dressingnya, dressing lagi gue ngomong, jadi kalian udah bisa antisipasi. Nah, teman-teman ada yang mau nanya nggak nih sama Om Fred gitu ya, mumpung ya kemarin gue tangkep ya, ayo gitu ya. Jadi nggak jadi kemarin gue pikir, nah besok gue nggak bisa Jumat gue, besok siap gue bilang gitu kan, so sorry banget nih, sama-sama ini ya orang-orang so sibuk ya, so sibuk ya biasa gitu kan. Nah ada yang mau nanya silakan, nanti dibahas sama Om Fred kalau ada yang mau nanya. BP gimana Om? Apa? BP.
BP, BIPI. BIPI. Nanya apanya nih? Nanya apa dulu? Patah tren. Patah tren nggak? Nah, monggo Om Fred. Mau habis ini. Mau CL. Ini kelihatan nggak? Ini yang indikator aku pakai juga nih Om. Kelihatan nggak Om? Kelihatan. Lo kalau nggak gini bos, lo screenshot iya. Atau lo ke forum saham. Oh, gue kirim ya. Lo screenshot atau lo apa gitu ya, lo forward ke forum saham gitu. Oke. Jadi anak-anak yang di sini bisa lihat. Kalau gambarnya kekecilan ini kan nggak ini kan. Oh apa namanya screenshot aja kalau linknya. Sebentar, nggak bisa di screenshot nih sebentar. Klik kanan nggak? Nggak, soalnya kan di setting itu nggak bisa share Om. Oh, ya udah kalau Sebentar, aku foto aja. Kalau gini, kalau nggak, gue udah ada belum sih di situ? Belum, ini yang gue yang ini. Ada bandarmologi juga nih Om. Oke. Gile, ada bandarmologinya, terus nanti lokasi juga gitu? Apa? Iya, ini kan kalau yang ini nanti akan gue ini Desember sedekahan dia ngasih jual. Enggak, kalau yang ini gue kasih free seminggu lah. Oke. Nah itu tuh gue share tuh. Nah kalau BP ini ya jangan disentuh dulu sih. Secara ininya kan downtrend kan, ini downtrend. Tapi secara bignya besarnya ini kan dia setway-nya kan 108 ya. Iya. Tapi sekarang kita main apa dulu nih? Kita main jangka panjang apa jangka pendek? Kan rata-rata trader kan main jangka pendek kan? Iya, benar. Paling gampang ini yaitu beli jika candlenya biru. Ini sinyal pertamanya. Indikatornya gini ya, indikator ini biru nih apa? Ya banyak. Ada volume, ada stokastik, ada indikator lainnya lah ini. Kesimpulan semuanya. Jadi teman-teman tinggal baca aja, tinggal baca candle biru, beli gitu aja sih. Candle biru pertama gitu kan. Terus ini juga sama. Ini yang keluar panahnya di bawah itu ya, Bos? Atau yang mana nih? Oh, yang sini. Oke. Ya. Yang BP ini kan? Iya, yang BP. Gue lagi ngeliatin jadi, gedein. Jadi yang bawah ini big player-nya keluar. Jadi ada dua nih Om, ada big player, ada market kan? Iya. Big player-nya udah keluar, market juga buangan, ya udah cocok turun terus ya. Iya. Nah, gitu. Jadi kalau masuk itu nanti biasanya kita ngelihatnya itu ini candle-nya ini candle biru pertama muncul gitu kan. Terus kedua nih yang histogramnya yang bawah itu candle batangnya ini juga biru gitu kan. Terus big player sama marketnya juga akumulasi. Contoh kayak ini nih. Kayak bulan mana nih? Ini bulan-bulan Juli pertengahan lah itu. Itu kan candle biru, terus ininya biru, terus big playernya sama marketnya juga ini masuk gitu kan. Jadi enak, kenceng naiknya. Nah, tadi kayaknya si Om ini kayaknya dia udah di dalam tuh, BP harus CL nggak gitu kan, dia nanyanya gitu Bos. Gitu. Jadi sekarang gini, modalnya berapa dulu satu kan? Nah itu terus susah tuh ditanya begitu tuh. Suka malu. Modal berapa dulu, terus kemudian posisi sekarang ini kan sekarang ini resikonya itu akan koreksi ke 108 atau 11. Ya. Nah, jadi resikonya ke sana, Nah, biasanya kita tes kan, kuat nggak? Rata-rata chart itu ya, rata-rata saham itu biasanya kalau chart begini, itu akan rebound sih. Kenapa? Karena coba dilihat ya, ini dari Juli kan supportnya Juli, di Juli supportnya kan. Supportnya di Juli. Juli tahun ini ya. Nah, Juli sampai November, sampai anggap November lah, itu berapa bulan?
7 ke 11, kurang lebih 4 bulan lah ya. Iya. Nah, apalagi anggapannya gini, perjalanan dari turun naik, turun lagi itu 4 bulan gitu loh. Otomatis ya itu nggak akan dengan mudah turun lagi gitu, akan naik dulu sih, naiknya seberapa nanti kita cek aja support resistnya di mana. Resistnya nanti kalau naik di 142 atau 147. Betul. Nah, gitu aja sih ngeliatnya. Sekarang resikonya siap nggak dengan resiko ke 108 atau 16? Nah, which is dari harganya lo yang kita nggak tahu gitu ya, itu udah berapa persen gitu kan? Iya, Kan? benar. Terus sanggup nahan nggak tuh kalau misalnya lo punya dari 200 misalnya gitu kan, itu kan berarti almost 50% gitu ya kurang lebih. Nah itu ini nggak gitu. Nah, kalau gue kalau kondisi gini Om ya, misalnya gue punya 150 lah ya modal ya. Kondisi gini kalau misalnya anggaplah gue mau tahan ya udah nanti di 108 atau 11 gue lihat nih kuat nggak dia supportnya. Kalau kuat supportnya terus ada candle reversal. Nah, kemudian ini juga indikator lainnya mendukung. Nah, biru. Biasanya nambahin Om, gue hajar lagi. Oke. Efek down jumlahnya berapa kali? Dua kali lipat biasanya. Dari yang sekarang. Jadi nanti gue jual semua di 140. 140-an. Jual semua 140. Iya. Yang penting gue keluar Iya, resisten terdekatnya kalau dia mantul kan dari 108, 116 itu kan. 108. Ya, itu supportnya resistnya 207. Jadi gitu. Jadi prinsipnya kalau teman-teman sudah posisi rugi, ya prinsipnya gini, kalau masuk main itu jangan lot gede dulu sih. Lotnya kecil dulu aja gitu kan. Kalaupun ke bawah turun, kita masih punya masih punya modal ya untuk kita efek down. Betul. Ya, gitu sih. Itu approach yang jadi sebenarnya kan trader itu kadang-kadang salah masuk ya. Itu gue denger dari lu tuh. Biasa trader kan salah masuk kadang-kadang ya, salah masuk walaupun gimana juga. Nah, oleh karena itu ya harus lotnya harus di-adjust apa segala macam. Biasanya pada buta gara-gara pengennya udah untung gede banget gitu ya. Itu sih biasanya buta, akhirnya daripada ketinggalan gue naruh rumah deh di situ, gak ada rumah gitu. Ya gitu sih. Jadi ya prinsipnya satu, yang paling penting trennya sih, kita lihat trennya. Kalau ini kan jelas banget trennya lagi turun nih. Dari Agustus sampai sekarang kan turun terus tuh. Turun. Nah, sekarang nih pertanyaan sekarang nih, dia akan bertahan nggak? Ini kan kena support nih 120-an, 130-an kan supportnya. 130-an. Support dari bulan ini Oktober ya. Nah, Oktober 130-an. Nah, kalau ini jebol, ini konfirmasi ke 108-11. Nah, kalau menurut gue sih biasanya sih harusnya 108-11 ini dia akan rebound. 118 ini ya. Ya, 108, 116 ini akan rebound. Nah, di saat rebound itu kita manfaatin tuh momentumnya itu. Untuk kita keluar. Kalau gue sih keluar sih. Yang penting pokoknya gue keluar nggak rugi, untung dikit pun nggak apa-apa. Iya sih. Karena itu kadang-kadang ya things happens ya. Maksud gue ya nggak apa-apa gitu. Yang penting duit lo kan nggak rugi-rugi banget gitu kan. Iya benar. Ya mungkin kita rugi waktu lah. Ya itu nggak apa-apa lah buat pembelajaran lah. Iya, next time nyarinya yang benar gitu kan, yang posisinya udah naik gitu. Jangan yang pas turun udah di atas masih dihajar lagi gitu ya. Benar. BP. Nah, pertanyaan lagi tuh, ADMR oke nggak Om? Susah ya? ADMR sebentar, gue cek dulu dong. Bisa, ininya primbonnya banyak banget sih soalnya. Ya kan? Ya harus gitu, kalau gitu susah. Ya. Dan jangan salah ya guys, ya maksud gua kita kan nggak jualan bot atau apa yang nggak pernah kita pakai gitu ya. Kalau kita pakai hari-hari, makanya gue suka sama Om Fred adalah dia share apa yang didapat gitu ya. Kayak tadi kayak salah beli, ya itu ya yang kita lakukan biasa as a trader gitu kan. Dan kalau trader ya harus bisa mitigasi
resiko ya untuk supaya nggak loss lebih dalam gitu kan. Jadi ini kalau ADMR ini ya simpelnya kita lihat masih sideways sih, simpelnya ya. Iya. Oke, nah tapi kita lihat kalau pakai indikator ini, kalau gue sih nunggu candle-nya biru, ya kan? Candle biru, terus bawahnya juga biru, terus kedua ini juga big player-nya juga belum serius banget sini. Kelihatan ya dari ininya lo ya, bandarmologinya lo ya. Big player-nya gimana ya? Masih keluar ya. Terus marketnya juga keluar juga malahan. Maksudnya respon marketnya juga banyak yang keluar juga. Ya nggak tahu nih, belum serius lah ini. Tapi catnya setway. Iya. Nah, kalau gue sih nanti kalau gue mau menarik sih ya ini, kalau gue dari ini ya, di atas 1750 lah bisa masuk. 1750 ya. 1750. Iya. Keluar dari sideways-nya ya. Ya, keluar dari sideways-nya bener Om. Ya. Jadi lebih apa namanya, daripada mungkin ADMR gitu ya, BP kan komoditasnya lagi naik ya, lagi tinggi ya. Tapi kan itu sebenarnya siklikal. Jadi we never know kapan dia akan turun, apalagi kalau ke bawah kegerek komoditinya lagi turun ya. Kayak Newcastle lagi turun, ya ikutlah semuanya gitu. Nah, tentunya SMGR bagus Om. SMGR. Semen Gresik. Oh, SMGR. Oh iya. SMGR lumayan tuh gitu kan. Naik gunung tuh kayaknya. Nah, kalau yang ADMR ini ya kalau menurut gue kalau mau dicicil pun ya monggo aja beliefnya kayak apa. Tapi kalau kita lihat dari chart daily-nya ya masih sideways gitu ya. Berarti kalau lo mau cicil dengan belum tahu kapan naiknya ya jangan harap bahwa nanti di Windrest, kan kita nggak tahu, kita ngomong sekarang ya akan naik gitu kan. Tapi tadi kayak Om Fred bilang kalau breakout baru diambil gitu kan, ada kemungkinan ngikut Windrestnya. Kalau untuk saat ini ya belum tahu. Resikonya kalau lo cicil sekarang ya tentunya ke bawah arus sideways terus ya, tek tok gitu kan. Dan itu di bawah kan ada bandarmologinya ya. Jadi kan lo bisa tahu kapan dia mau serius kan. Which is today belum tuh kan gitu. Ya sebenarnya gini sih, mau masuk dimanapun sebenarnya nggak masalah. Kalau masuk di posisi sideways kan kita dapat harga terbaik Om ya. Beli support gitu. Iya. Tapi kita cuma tinggal berharap nanti tiba-tiba naik kocok. Ya trennya menjadi naik gitu kan. Jangan sampai dia malahan new low, ya udah bye kan, cut loss gitu kan Om. Iya, masalahnya kan gitu. Kalau lo new low, lo cut loss sih nggak apa-apa, cari lagi yang lain. Ini masalahnya udah new low, terus habis itu didiemin aja gitu kan, masih berharap juga. Ya. Akhirnya nggak nyari cuan, tapi bagaimana memanage supaya lossnya nggak gede gitu kan. Akhirnya kan gitu akhirnya. Iya benar. Ya itu resikonya. Iya, resiko trader ya. Halo, siapa tuh yang mau nanya? Ada mau nanya? Agus Om. Yes, Pak Agus. Gimana Pak Agus? Request PBRX dong Om. Hah? Apa? PBRX, Pan Brothers. Pan Brothers dia. Bentar. Ya. Terakhir ya, gue harus capcus nih. Om Fred lo ini nggak, gue harus ini nih. Sama, gue juga ini. Gue lagi di kantor. Ya mau ditaruh di YouTube kelamaan pusing nanti. PBRX. Tapi gue janji sama Fred ya, sebelum kita ada acara, kita minimal ada seminggu ada beberapa kali lah, ya kan, kita ngobrol-ngobrol. Jadi buat teman-teman biar tahu tuh metodenya kayak apa, terus kita juga bisa ngobrol sama teman-teman, ya kan. Om, SMGR itu keren Dom, running bottom Om. Dia kasih lihat loh, mantap loh ini. Ya 9,5 lah ya. Ya tinggal kita mau beli di mana.
kita turun happy kan Om ya, 76 happy. Ya mudah-mudahan 76, udah gitu 76 kita jual di 9,5 lumayan lah Om. Iya. Terus ini nih PBRX ya, PBRX sebentar, ini gue share nih. Ini memang bentuknya aja luar biasa ini mah. Tadi sempat arah turun lagi Om. Hah? PBRX. Tadi sempat arah terus turun lagi. Iya, Gak apa-apa, ini masih kuat nih, masih kuat banget nih. Ini candle-nya nih biru kan, birunya ini, tapi itu barnya juga biru. Terus ini apa, bandar big player sama marketnya lagi akumulasi terus nih. Nah, kalau dari sini dia ngejar resist Om, 126 128 nih. 128 ya, optimis ya? Optimis. Deket Om, tinggal berapa poin dong Om? Tinggal 20, 15, 20 lah ya, 20 dapat lah itu. Iya, gitu kan. Mudah-mudahan ya kan. 110, 15%. Biar nggak terlalu optimis itu Om Agus. Tapi candle-nya bagus loh Om, closing-nya bagus. Iya. Wajar lah kalau menurut gue sih, oke banget gitu kan. Oke, masih lanjut nih, minimal 10% dapat lagi lah. Iya, asal hati-hati aja. Besok hari Jumat. Makanya besok harus dipantau Om. TPS dunia Om. Iya, gitu aja. Oke, nah tuh Fred udah ngasih tuh ya SMGR tuh ya. Awas lo ya kalau nggak inian ya. Ini direkam, jadi lo lihat tuh petanya udah bagus banget. Kalau gue sih ngeliatnya aja, lah dikasih lihat lo petanya, gue bilang. Wih, di dia gitu kan. Ya 9.000 dapat minimal loh 9.000. Siapa tahu pas nanti di workshopnya ya 10 Oktober 10 Desember udah nyampe belum ya? Ya kalau udah nyampe kita makan-makan Om. Kita makan-makan ya, kebayar lo duit ikutan workshop gitu kan. Oke. Fred, thank you banget ya. Teman-teman juga thank you yang udah tune in gitu ya. Nanti kita lakuin inian lah biar rame gitu ya. Dan buat kalian juga inian biar terbantu lah beberapa. Next time gue akan nanya-nanya sama Om Fred nih mengenai warung income ya, warung income rame tuh di sana ya kan, karena semuanya ada tuh ya, baik forex mau saham mau apa gitu kan ada di situ. Oke, Fred, ini Fred, kapan lagi kita mau inian? Gue Jumat ini nggak bisa, minggu depan lah ya. Minggu depan boleh. Sip, kalau gitu. Thank you banget. Thank you banget juga Om. Ya, semoga cuan semua teman-teman ya. SMGR tuh dipantau ketat tuh ya. Mantap. Satu aja mudah-mudahan lancar ya. Amin. Oke, kalau gitu. Thank you. Yo, thank you semuanya. Yo.